Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita ingin membahas sedikit tentang penjelasan para ulama tentang hakikat kemerdekaan. Karena ternyata banyak orang meneriakan kemerdekaan atau merayakan kemerdekaan, tapi mereka belum paham hakikat kemerdekaan itu. Dan bahkan mereka sebenarnya belum merdeka. Ada sebagian orang yang sebenarnya belum merdeka, tapi dia mengira telah merdeka. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hakikat kemerdekaan. Saya akan awali pembahasan ini dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Ketika beliau menjelaskan tentang surat Al-Furqan ayat pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan untuk hambanya, agar hambanya tersebut menjadi pemberi peringatan untuk makhluk. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang menurunkan Al-Furqan itu adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh walada. Dan dia tidaklah mengambil anak. Dia tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu, lalu menakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Surat Al-Furqan ayat 1 sampai ke 2. Jemaah sekalian, marilah kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam dua ayat ini sifat-sifatnya yang maha agung, yang dengan sifat-sifat tersebut pantaslah Allah yang kita anggap sebagai Rabb kita. Pantaslah hanya Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena dialah pemilik langit dan bumi.
serta apa yang ada di dalamnya. Dan dia tidak seperti makhluk yang memiliki anak. Dia maha suci dari memiliki anak. Dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Seluruh makhluk adalah berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang bersekutu dengannya dalam kekuasaan. Tidak ada yang membantunya. Tidak pula ada yang menyainginya. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Maka jemaah sekalian, bersama dengan penyampaian sifat-sifat Allah yang agung ini, Allah juga mengabarkan kepada kita, dialah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Maka dua ayat ini mengandung peringatan bagi kita bahwa kita sebagai hamba wajib tunduk kepada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu turun dari Rabb, pemilik langit dan bumi, yang menguasai segala sesuatu, yang tidak seperti makhluk, tidak memiliki anak, yang menciptakan segala sesuatu. Jemaah sekalian, kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan dalam ayat ini? Al-Furqan itu artinya pembeda. Karena Al-Quran membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dan ayat ini juga sekaligus memberi peringatan kepada kita. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, hamba tidak punya pilihan kecuali tunduk kepadanya. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Rabb yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada yang menyainginya, atau bersekutu dengannya, atau membantunya dalam penguasaan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, apa saja yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai kebenaran, kita katakan itu benar. Apa saja yang dikatakan Al-Quran sebagai batil, kita katakan batil. Inilah makna Al-Quran sebagai Al-Furqan. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Kemudian jemaah sekalian, yang menjadi pembahasan kita dalam ayat ini adalah Allah mengabarkan kepada kita Al-Quran yang mulia ini diturunkan kepada hambanya. Hambanya yang dimaksud adalah tentu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Mengapa penyebutan tentang diturunkannya Al-Quran dengan kata hambanya? Bukan diturunkan kepada Muhammad, atau diturunkan kepada seorang bangsawan Quraisy, tidak. Tapi disebut sebagai hamba Allah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fawasafahu bil'ubudiyah fi maqamit tahadduth an tanazzulil Qur'an alaih. Allah mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat penghambaan. Beliau adalah hamba Allah dalam keadaan menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Wa hadzal maqam min asyrafi maqamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun tahu
kedudukan sebagai seorang hamba adalah termasuk semulia-mulianya kedudukan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang harus kita petik dari ayat yang mulia ini. Allah menceritakan kepada kita tentang diturunkannya Al-Quran, lalu Allah sebut diturunkan kepada seorang hamba. Hamba yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, diturunkan ucapan yang paling mulia, ucapan Allah yang menjadi pedoman hidup kita. Dan ketika disebutkan tentang diturunkannya pedoman tersebut, beliau disebut dengan seorang hamba. Menunjukkan kepada kita, penghambaan kepada Allah adalah sifat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, kata Syekh, ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran. Allah menyebut dalam konteks memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Jadi bukan dalam konteks merendahkan beliau, tidak. Mungkin saja kita sebut seseorang itu hamba atau budak dalam konteks merendahkan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dalam konteks memuliakan beliau. Contohnya dalam ayat ini. Karena sedang berbicara tentang diturunkannya ucapan Allah yang mulia Al-Quranul Karim kepada beliau. Begitu pula jemaah sekalian, di surat Al-Baqarah ayat ke-23. Surat Al-Baqarah ayat ke-23. Ketika Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menantang orang-orang musyrik Quraisy. Jadi ini sudah jelas dalam konteks pemuliaan kepada beliau. Karena konteksnya apa? Allah membela beliau dari tuduhan-tuduhan orang Quraisy dan sekaligus menantang orang-orang Quraisy tersebut. Karena mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Al-Quran, kata mereka, hanyalah buatan Muhammad SAW. Hanyalah ucapan beliau. Bukan ucapan Allah. Maka Allah membantah mereka. Allah membela nabinya Muhammad SAW dan menantang mereka sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 23 kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad hamba kami sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, fa'tu bi suratin min mithlih, cobalah datangkan satu surat saja yang seperti itu, seperti Al-Quran. Satu surat saja. Allah tantang mereka. Dan Allah tantang seluruh manusia yang mendustakan Al-Quran, meragukan Al-Quran. Dari sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang bisa membuat satu surat seperti Al-Quran atau bahkan satu ayat. Bahkan kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil semua yang bisa menolong kalian selain Allah kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Ini tantangan dari Allah. Al-Quran, tidak mungkin manusia membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dan jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran akan kebenaran Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga sekaligus membuktikan kebenaran agama Islam. Karena kitabnya adalah benar-benar kitab yang turun dari Allah Sang Pencipta.
yang tidak mungkin ditiru oleh manusia. Nggak mungkin. Ini ayat masih berlaku. Untuk semua orang yang meragukan Al-Quran, Allah menantang mereka. Coba kalian datang, satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Walaupun kalian semuanya bersatu untuk melakukannya, kalian tidak akan sanggup. Subhanallah. Sebagaimana juga Allah menjamin, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Makanya jemaah sekalian, Al-Quran tetap asli, satu huruf pun tidak ada yang berubah. Seharusnya orang yang berakal sehat memahami. Ini pasti datang dari Allah. Dan Islam pasti agama yang benar. Kitabnya adalah kitab yang benar, datang dari Sang Pencipta. Baik, jemaah sekalian, yang perlu kita petik pelajaran di sini, Allah menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai hamba kami, dalam konteks membela beliau dan menantang orang-orang musyrik. Maka menunjukkan kepada kita, penyebutan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba adalah pemuliaan kepada beliau. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan kesimpulan. Mimma yadullu ala anna wasfa al-insani bil ubudiyah lillahi tabaraka wa ta'ala yu'addu kamalan. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa pensifatan hamba terhadap manusia. Manusia disebut hamba. Makhluk disebut hamba Allah. Adalah termasuk kesempurnaan. Jadi bukan kekurangan. Bahkan itu adalah kesempurnaan. Ketika seseorang menjadi hamba Allah. Kenapa jemaah sekalian? Li'annal ubudiyata lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Karena penghambaan hanya kepada Allah hakikat kemerdekaan. Penghambaan kepada Allah adalah hakikat kemerdekaan. Jadi ini sebuah kemuliaan ketika seorang menghamba kepada Allah, dan itulah merdeka yang hakiki. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Maka siapa yang tidak beribadah hanya kepada Allah, dia adalah orang yang menjadi hamba bagi selainnya. Dia diperbudak oleh selainnya. Jadi jemaah sekalian, ini penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa hakikat kemerdekaan itu adalah seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, yaitu dia mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, tidak menuhankan selain Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tidak pula dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa orang yang mentauhidkan Allah itulah orang yang merdeka secara hakiki? Karena paling tidak ada dua sebab. Ada dua sebab utama. Mengapa para ulama mengatakan kemerdekaan yang hakiki adalah beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama, karena itulah fitrah manusia, tabiat dasar manusia. Aslinya manusia seperti itu. Kita sejak awal kita dilahirkan adalah orang yang beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepadanya. Ini fitrah manusia, aslinya manusia seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran diantaranya di surat Al-A'raf ayat 172. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim
dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan dia mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, satu-satunya yang pantas untuk disembah? Qalu bala syahidna. Mereka jawab, benar, kami bersaksi atas hal itu. Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi jemaah sekalian, ini adalah janji beriman yang Allah ambil dari setiap hamba sebelum hamba itu diciptakan. Jadi ketika dia diciptakan, dia sudah berada di atas ajaran itu. Karena itu adalah perjanjian yang dia terima, dia akui. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, satu-satunya yang pantas kamu sembah? Kita semua ketika itu menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi atas itu. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jemaah sekalian, terutama untuk setiap orang tua, ingatlah baik-baik hadis ini. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita bahwa orang tua itu bisa menjadi makhluk yang paling jahat kepada anak. Menjadikan anak itu kafir, musyrik, atau tukang maksiat, bisa jadi sebab utamanya adalah karena orang tua. Apakah orang tua memberi pendidikan yang salah atau memberi contoh yang salah? Walaupun orang tuanya mengira dia sudah benar, tapi ternyata salah, maka dia menyesatkan anaknya. Nah, jemaah sekalian, yang perlu kita petik pelajaran di sini terkait dengan pembahasan kita, Rasulullah SAW mengatakan, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Rasulullah SAW tidak mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Kenapa? Karena dia sudah Muslim. Gak perlu orang tuanya menjadikan dia Muslim. Dia sudah Muslim. Makanya kalau ada ajaran, dan ini memang ada di masyarakat, katanya kalau sudah besar harus syahadat ulang. Dan syahadatnya harus disaksikan oleh kelompok tertentu, oleh gurunya, bahkan harus setor. Ya, dulu di sebagian daerah ada seperti itu, setorannya 250.000 per kepala, hanya untuk mengucapkan syahadat. Itu tidak benar, itu tidak perlu. Anak itu ketika dia lahir, dia sudah Muslim. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang menjadikan dia Yahudi adalah orang tuanya, atau Nasrani, atau Majusi. Yang membuat dia seperti itu adalah orang tuanya, atau lingkungannya, atau teman bergaulnya, atau sekolahnya, atau gadgetnya, yang dia tonton, yang dia lihat. Iya. Jadi, jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita Islam itu adalah fitrah manusia. Dan inti daripada ajaran Islam adalah menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, yang terkandung di dalam syahadat la ilaha illallah. Jadi ini yang pertama. Tauhid itu fitrah manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah tetapkan ini sebagai tujuan hidup kita. Karena ini fitrah kita. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yaitu mentauhidkan aku, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika
seseorang ingin merdeka, lalu dia beranggapan boleh-boleh saja menyembah kepada siapa saja, maka dia pun menyembah kepada selain Allah, atau bahkan dia tidak menyembah siapa-siapa, maka ketahuilah, hakikatnya dia adalah orang yang terjajah, seorang budak, yaitu budaknya setan dan budaknya hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah beliau, harabu minar rikkil ladzi khuliqu lahu wa bulu birikkin nafsi wasyaitani. Mereka lari dari perbudakan yang menjadi tujuan mereka diciptakan. Maka apa yang terjadi? Mereka tertimpa perbudakan oleh hawa nafsu dan setan. Jadi inilah keadaan manusia yang berpaling dari menyembah kepada Allah yang satu saja. Yaitu hakikatnya dia berpaling dari tujuan hidupnya, fitrahnya, tabiat aslinya. Tabiat asli kan itu normal. Allah menciptakan kita dalam keadaan normal. Itulah makna fitrah. Seperti aslinya kita, normalnya kita. Makanya jemaah sekalian, orang yang menyembah kepada selain Allah, itu adalah orang-orang yang tidak normal. Kenapa? Karena sudah nggak sesuai aslinya dia. Nggak sesuai fitrahnya. Dan juga tidak sesuai akal sehat. Allah yang menciptakan dia, yang menganugerahkan segala kebaikan kepadanya, tapi dia menyembah kepada selain Allah, makhluk yang lemah, yang nggak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Berarti dia nggak punya akal. Atau akalnya nggak dia gunakan. Dia nggak normal lagi. Makanya jemaah sekalian, ketika Allah menjelaskan hakikat orang yang berakal, Allah berkata, dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Artinya, orang itu dianggap berakal, ikuti apa yang Allah wasiatkan. Dan wasiat Allah yang paling tinggi adalah mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya. Jadi, siapa yang berpaling dari penghambaan kepada selain Allah, maka dia menjadi seorang budak, menjadi orang yang terjajah. Dijajah oleh siapa? Minimalnya oleh hawa nafsunya dan juga oleh setan. Dan Allah menyebut orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Seperti dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Artinya, dia lebih memperturutkan hawa nafsunya, dia berpaling dari ilmu, maka Allah sesatkan dia. Jadi kata Allah, dia adalah orang yang menyembah hawa nafsunya. Diperbudak, dijajah oleh hawa nafsunya, dan juga tentu oleh setan. Karena setan yang membuat dia seperti itu. Baik, ini yang pertama. Mengapa beribadah kepada Allah itulah kemerdekaan yang hakiki? Karena itu fitrah kita. Itulah tujuan hidup kita. Sehingga kalau kita tidak lagi menyembah hanya kepada Allah, kita keluar dari fitrah kita. Kita keluar dari jalur tujuan hidup kita. Sebab yang kedua jemaah sekalian, karena beribadah kepada Allah, menghamba hanya kepadanya, itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, ini sebab yang kedua. Mengapa menghamba kepada Allah, itulah hakikat kemerdekaan. Walaupun secara fisik kita sudah merdeka dari para penjajah, tapi kita masih menyembah kepada selain Allah, kita belum merdeka. Karena kita akan ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Sebaliknya, kalau yang kita jadikan sesembahan kita hanya Allah yang satu saja, maka itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah telah memberikan jaminan keamanan dan kebaikan dunia dan akhirat bagi orang yang menyembah hanya kepadanya. Dalam surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang Allah akan berikan jaminan keamanan dan hidayah. Dengan nikmat aman dan hidayah, segala kebaikan dunia dan akhirat bisa kita dapatkan. Begitu pula di surat An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh dalam keadaan beriman. Beramal soleh dalam keadaan beriman. Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Beramal soleh dalam keadaan beriman. Beramal soleh itu maknanya mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan beriman maknanya beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai satu-satunya sesembahan, dan menjauhi semua dosa, kesyirikan dan kekafiran. Maka perhatikan ayat ini. Barang siapa yang beramal soleh mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam keadaan beriman, menyembah dia hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar akan kami anugerahkan kepadanya di dunia ini kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh benar-benar kami akan membalas apa yang mereka kerjakan kelak di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan tersebut. Subhanallah. Jadi ini janji Allah, barang siapa menyembah hanya kepadanya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat dianugerahkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan jemaah sekalian, inilah jaminan keselamatan kita dari azab Allah. Sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan tentang hak Allah dan hak hamba, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu apa hak hamba atas Allah? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi menjauhi dosa syirik adalah jaminan keselamatan dari azab Allah. Itulah sebabnya tauhid adalah kemerdekaan yang hakiki. Jadi jemaah sekalian, inilah dua alasan mengapa para ulama mengatakan tauhid, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata dan menjauhi semua dosa syirik, tidak menyembah kepada selain Allah, itulah kemerdekaan hamba yang hakiki. Karena dua alasan. Yang pertama itu fitrah manusia, yang kedua itu jaminan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Iya. Sebab kita menghamba kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Jadi bukan menghamba kepada makhluk yang zalim, tapi kita menghamba kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Maka Dia pun menganugerahkan kepada kita kebaikan yang melimpah ketika kita menghamba kepadanya. Nah jemaah sekalian, kalau kita sudah pahami hal ini, inilah hakikat kemerdekaan beribadah kepada Allah. Maka tidak kalah pentingnya kita memahami ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang sesuai syarat.
yaitu dua syarat, ikhlas dan ittiba. Kita lakukan ibadah itu ikhlas karena Allah dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bisa kita simpulkan di sini termasuk hakikat kemerdekaan apabila kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan kita lepaskan diri kita dari keinginan untuk dipuji orang atau riya, atau beribadah karena dunia semata-mata. Bebaskan diri kita dari itu semuanya, barulah kita disebut orang yang merdeka. Begitu pula termasuk makna kemerdekaan apabila yang selalu kita teladani adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lepaskan diri kita dari belenggu taklid, belenggu fanatisme golongan, belenggu ikut-ikutan terhadap warisan budaya nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah bisa melepaskan diri kita dari itu semuanya, barulah kita menjadi orang yang merdeka. Karena syarat diterimanya ibadah harus terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan ittiba. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan selalu mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dari pendapat siapapun, dari aturan apapun, dari adat istiadat manapun, maka dia adalah orang yang merdeka secara hakiki. Berikut saya akan bacakan lagi penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi, tadi kita sudah jelaskan penjelasan ulama Al-Imam Ibnul Qayyim dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa hakikat kemerdekaan adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Berikutnya saya akan menyebutkan keterangan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, Al-hurriyatus sahihatu hiya ittiba'ul kitabi was sunnah. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Li'annahuma yuharriranil uqul wa yuharriranil abid minal ahwa'i wa minal syahawati wa minal afkar wa minal ara'id dalah wa syadhah. Karena Al-Quran dan Sunnah membebaskan akal manusia, melepaskan akal manusia, serta membebaskan hamba dari penjajahan hawa nafsu, syahwat, pemikiran dan pendapat yang sesat dan nyeleneh. Jadi jemaah sekalian, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak bisa terbebas dari pendapat-pendapat yang menyimpang, dari hawa nafsu syahwat. Bal yuharriranin nas min ibadatil asjar wal ahjar wasyaitan wat tawagid. Bahkan Al-Quran dan Sunnah membebaskan manusia dari perbudakan atau peribadahan kepada pepohonan, batu-batuan, setan, dan para tagut, para makhluk yang melampaui batas. Wahadhihi hiyal hurriyatus sahihah. Inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Takunu bittiba'il kitabi was sunnah, yaitu dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa amma mukhalafatul kitabi was sunnah, fahadhihi ubudiyatun walaysat hurriyah. Adapun menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah penghambaan belaka dan bukan sebuah kemerdekaan. Fayakununa abida ahwaihim wa abida afkarihim wa raghabatihim wa abida man qalladuhum ala dhalalin. Maka orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka menjadi hamba bagi hawa nafsu mereka, hamba bagi pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan mereka yang menyimpang, dan hamba terhadap
orang-orang yang menyesatkan mereka atau menjerumuskan mereka dalam kesesatan. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat kemerdekaan, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita terkungkung, terbelenggu, terpenjara dengan adat istiadat, pendapat-pendapat manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh orang yang bertentangan dengan kebenaran. Itu namanya hidup kita nggak merdeka. Merdeka yang hakiki kalau kita mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kemudian jemaah sekalian berikutnya, juga penjelasan ulama yang lainnya, Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tentang orang yang suka berbuat maksiat. Maka ketahuilah, dia bukan orang yang merdeka secara hakiki, tapi dia orang yang terbelenggu dan terpenjara, serta tersandra. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, Innal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahawatihi wa quyudi hawahu. Sesungguhnya orang yang bermaksiat itu selalu berada dalam tawanan setannya, dalam penjara syahwatnya, dan belenggu hawa nafsunya. Fahuwa asirun masjunun muqayyadun. Maka dia adalah orang yang tersandra atau tertawan, terpenjara, lagi terikat, terbelenggu. Subhanallah. Inilah gambaran pelaku maksiat. Dia bukan orang yang merdeka. Dia orang yang sedang ditawan, dipenjara, serta dibelenggu. Wala asira aswa'u halan min asirin asarahu a'da aduwin lahu. Dan tidak ada seorang yang tertawan yang lebih jelek keadaannya daripada orang yang ditawan oleh musuh terbesarnya. Jemaah sekalian, kalau seseorang ditawan oleh musuh, maka itu keadaannya sangat buruk. Bagaimana kalau yang menawannya adalah bukan sembarang musuh, tapi musuh terbesarnya, yaitu setan? Maka pelaku maksiat adalah orang yang tertawan, yang kondisinya paling buruk. Wala sijna adyaku min sijnil hawa. Dan tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Wala qaida as'abu min qaidi syahwah. Dan tidak ada belenggu yang lebih sulit dilepaskan daripada belenggu syahwat. Fakaifa yasiru ila Allahi wad daril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyadun. Maka bagaimana bisa hati yang sedang tertawan, terpenjara, lagi terbelenggu untuk berjalan menuju Allah dan kenikmatan negeri akhirat? Bagaimana bisa? Hatinya sedang tertawan, sedang terpenjara, sedang terbelenggu. Bagaimana bisa dia berjalan menuju Allah dan kenikmatan di negeri akhirat? Bahkan dia tidak sanggup walaupun hanya mengayunkan satu langkah. Jadi jemaah sekalian, inilah penggambaran yang sangat bagus sekali diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang orang yang terjajah oleh setan, oleh hawa nafsunya sendiri. Setan itu bagaikan makhluk yang telah menawannya. Hawa nafsunya bagaikan penjara. Syahwatnya bagaikan belenggu. Dia orang yang terjajah, bukan orang bebas. Tapi dia mengira dia adalah orang yang bebas merdeka. Padahal dia sedang dijajah oleh setan dan hawa nafsunya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala juga berkata, lasta hurran fi ma'siyatillah
engkau tidak merdeka untuk berbuat maksiat kepada Allah. Artinya bukan itu kemerdekaan. Bukan itu kebebasan. Banyak orang meneriakan kebebasan. Karena kata mereka itu bagian dari demokrasi. Harus ada kebebasan. Lalu apa yang terjadi? Bebas mereka berbuat maksiat. Bahkan bebas menghina dan mencaci Allah dan Rasulnya. Atau merendahkan ajaran-ajaran Islam. Bukan itu kebebasan. Bukan itu kemerdekaan. Bal innaka idza asaita rabbaka faqad kharajta minar rikki alladhi tad'ihi fi ubudiyatillahi ila rikki syaitani wal hawa. Bahkan engkau apabila bermaksiat kepada Allah, maka engkau telah keluar dari menghamba kepada Allah kepada perbudakan setan dan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang meneriakan kebebasan, kemerdekaan, lalu dia merasa bebas merdeka melakukan apapun sesuai keinginannya walaupun bertentangan dengan syariat, maka mereka itu hakikatnya bukan orang-orang merdeka, bukan orang-orang yang bebas, tapi mereka adalah para budak setan dan hawa nafsu mereka. Ya. Maka setan pun mulai menghiasi mereka, memperindah keburukan mereka, sehingga mereka melihat itu sebagai buruk, sehingga mereka sebut itu demokrasi, itu hak asasi. Ini bahasa setan untuk menggambarkan kepada manusia yang buruk itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Jadi bebas mau melakukan dosa apapun, na'udzubillah. Iya. Begitu pula jemaah sekalian. Dan ini yang terakhir, saya tambahkan penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang hakikat kemerdekaan, hakikat kebebasan. Hakikat hamba yang merdeka bukan hamba yang terjajah. Ketika beliau menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah." Celaka hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian. Artinya hamba dunia, hamba harta. In u'tiya radiyah wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi harta, diberi dunia, dia pun ridho, dia senang. Dan kalau tidak diberi, maka dia pun marah. Ta'isa wan takasa. Celaka dan binasalah dia. Wa idza syika falan taqasha. Dan apabila dia tertusuk duri, maka dia tidak akan bisa mencabut duri tersebut. Maksudnya Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang seorang hamba yang dijajah dan dibelenggu oleh kecintaannya terhadap dunia dan harta. Keinginannya untuk hidup nikmat di dunia dengan bergelimang harta telah membuat dia tidak merdeka, terbelenggu. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang mulia ini dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Fala nalal matlub wala khalusa minal makruh wa hadhihi halu man abadal mal. Orang ini tidak akan meraih apa yang dia inginkan dan tidak akan bisa lepas dari apa yang dia takutkan. Kenapa? Karena Allah tidak menolong dia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keadaan orang yang menghamba kepada harta. Menjadi budak harta. Dijajah oleh keinginan, kecintaannya kepada harta.
Wa qad wasafa dzalika bi annahu idza u'tiya radiya wa idza muni'a sakhita. Dan Nabi SAW mensifatkan dia atau menjelaskan sifatnya, apabila dia diberi dia senang, apabila dapat nikmat dunia dia pun senang, apabila tidak maka dia marah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Firman Allah tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah, wa minhum man yalmizuka fis sadaqati. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu wahai Muhammad tentang distribusi zakat. Ini sifat orang-orang munafik, suka protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah harta. Karena itu menjadi tujuan utama mereka. Fa in u'tu minha radu. Maka apabila mereka diberikan bagian dari harta tersebut, mereka pun bersenang hati. Wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Tapi kalau mereka tidak diberikan bagian darinya, maka mereka pun marah. Ini sifat orang-orang munafik, sifat para hamba harta, hamba dunia. Faridahum li ghairillah wa sukhtuhum li ghairillah. Maka keridaan mereka karena selain Allah dan kemarahan mereka karena selain Allah. Perhatikan jemaah sekalian. Orang yang terjajah oleh hawa nafsunya terhadap nikmat dunia, oleh cinta terhadap dunia, adalah orang yang keridoannya dan kemarahannya karena selain Allah. Itu yang membuat dia ridho atau marah. Wa hakadha halu man kana muta'alliqan bi ri'asatin aw bi suratin wa nahwi dzalik min ahwa'i nafsihi. Dan itulah keadaannya, kata beliau, orang yang hatinya terpaut kepada kedudukan, kepemimpinan, jabatan, atau kepada sosok-sosok. Perhatikan jemaah sekalian, Syekh memberikan contoh. Orang-orang yang menghamba kepada dunia. Orang-orang yang sifat mereka, ridhonya, senangnya, dan marahnya, bencinya, bukan karena Allah. Siapa mereka itu? Mereka yang sangat pingin menjadi pejabat. Sangat pingin menjadi pemimpin. Hatinya selalu terpaut untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pejabat. Atau hatinya terpaut kepada sosok-sosok, yaitu mengidolakan makhluk selain daripada Rasulullah SAW dan orang-orang yang pantas diidolakan, para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mencontoh beliau. Maka mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Contoh, orang-orang yang menjadikan para artis sebagai fans mereka. Itu orang-orang yang terjajah. Bukan orang-orang merdeka. Senang dengan para artis. Artis Korea lah, Hollywood, Bollywood, segala macam. Padahal para artis itu bukan orang-orang beriman. Orang-orang kafir. Kalaupun dia muslim, dia tukang maksiat. Paling parah jemaah sekalian kalau ternyata para artis itu kafir, na'udzubillah. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi SAW tidak menjawab. Beliau malah balik nanya, wa ma a'datta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa jawabannya? Hubbullahi wa rasulih. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maksudnya kalau kamu benar mencintai Rasulullah SAW, maka kamu akan dibangkitkan bersama beliau.
Kalau kamu mencintai Rasulullah SAW, kamu akan dibangkitkan bersama beliau. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya jemaah sekalian, naudzubillah, kalau yang kita cintai adalah orang-orang kafir, kita akan dibangkitkan bersama mereka, naudzubillah. Atau yang kita jadikan kecintaan kita para artis yang fasik, para pelaku maksiat, maka kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Jadi ini contoh orang-orang yang tidak merdeka. Hatinya terpaut kepada sosok-sosok yang dia jadikan idola. Ya. Dan jemaah sekalian tidak main-main, merusak akal sehat. Terutama kaum wanita. Terutama kaum wanita ketika melihat sosok artis seorang lelaki. Begitu pula sebaliknya. Laki-laki terhadap sosok seorang artis wanita. Ketika ketemu dia sampai histeris. Sampai hilang kesadaran. Sampai teriak-teriak. Sampai nangis, meneteskan air mata. Bahkan ada yang mengatakan rela untuk melakukan apapun untuk idolanya, na'udzubillah. Bahkan ada yang sampai mengatakan berani membunuh demi idolanya. Ini anak ABG jemaah sekalian berkata seperti itu. Muslimah. Gara-gara artis Korea. Karena dia tidak senang ada orang-orang yang melarang menjadikan artis Korea itu sebagai idola. Lalu dia mengatakan, kalau bisa saya bunuh mereka, saya bunuh. Ini fakta. Saya dengarkan berita ini. Subhanallah. Ini lihat bagaimana hawa nafsu membelenggu mereka, menjajah mereka. Ya, ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang orang yang menghamba kepada hawa nafsu. Wa nahwi dzalika min ahwa'i nafsihi. Dan contoh-contoh yang lain yang berasal dari hawa nafsunya, yang dia jadikan idola. Ini cuma contoh. Beliau sebut 2 contoh. Orang yang hatinya ingin dirinya menjadi pemimpin, atau orang yang hatinya terpaut kepada sosok-sosok dan yang semisal dengan itu dari berbagai macam hawa nafsu. In hasalallahu radiya wa in lam yahsallahu sakhita. Kalau dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia senang. Kalau tidak dia dapatkan, dia pun marah. Fahadha abdu ma yahwahu min dhalika wa huwa raqiqun lahu. Maka dia adalah hamba hawa nafsunya. Dia adalah budak hawa nafsunya. Idzan ar-riqu wal ubudiyah fil haqiqah huwa riqul qalbi wa ubudiyatuhu. Kalau begitu kata Syekh, perbudakan dan penghambaan secara hakiki adalah perbudakan dan penghambaan hati. Famastaraqqal qalbu wasta'badahu fahuwa abduhu. Maka hati yang diperbudak dan diperhamba oleh pihak yang lain, maka itu adalah hambanya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting bagi kita. Hakikat kemerdekaan adalah kemerdekaan hati. Hakikat perbudakan, penghambaan atau keadaan terjajah adalah hati. Itu yang lebih penting. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dahulu para pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan bangsa ini karena hati mereka tidak terjajah. Hati mereka tidak terjajah. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya terjajah, mereka yang membantu para penjajah. Dan itulah sebabnya mengapa penjajahan di sebagian negeri itu sampai berabad-abad lamanya. 3 abad, 4 abad, subhanallah. Padahal mereka adalah negeri yang besar. Dan musuh yang datang itu sebenarnya nggak banyak. Berapa sih? Orang Belanda, orang Portugis, Inggris, Spanyol, Perancis, Jepang yang datang ke berbagai negeri untuk menjajah, itu nggak banyak. Yang banyak apa?
para budak mereka, para pembantu mereka, dari kalangan bangsa-bangsa yang terjajah itu sendiri. Itulah orang-orang yang memiliki mental dijajah, memiliki mental budak, karena keuntungan dunia. Karena keuntungan dunia, mereka digaji, mereka diberi harta. Maka mereka membantu para penjajah. Sementara para pahlawan kita, mereka terbebas dari mental seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Maka mereka pun berjuang melawan penjajah. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan hati. Karena hakikat penghambaan adalah penghambaan terhadap hati. Iya. Terakhir jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga memberikan contoh. Termasuk orang yang dijajah atau diperbudak dan diperhamba oleh orang lain. Ketika orang lain tersebut selalu dia harapkan untuk membantunya, untuk memberi sesuatu kepadanya, maka dia dijajah oleh orang yang diharapkan tersebut. Apalagi sampai dia minta-minta kepada orang tersebut. Maka hatinya adalah hati yang terjajah, yang diperbudak, yang diperhamba oleh orang yang dia mintakan sesuatu darinya. Oleh karena itu, hamba yang merdeka itu adalah hamba yang hatinya hanya berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah, serta memohon rezeki dan pertolongan hanya dari Allah semata. Inilah hamba yang merdeka. Inilah hamba yang merdeka. Makanya beliau sebutkan jemaah sekalian di kitabnya Al-Ubudiyah, perintah kita mengharapkan, mencari, dan meminta rizki dari Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fabtagu 'indallahi rizqa." Maka harapkanlah rizki itu dari Allah. Carilah rizki itu dari sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Bersyukurlah hanya kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat ke-17. Jangan kita berharap kepada manusia. Walaupun kita di masa-masa sulit, justru ketika hati kita berpaling dari pengharapan kepada manusia dan hanya ditujukan kepada Allah, itulah sebab utama kita mendapatkan pertolongan. Sebagaimana janji Allah dalam surat At-Talaq ayat ketiga, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ini janji Allah, pasti Allah tolong. Begitu pula Syekh menyebutkan, pada asalnya meminta-minta kepada manusia adalah terlarang, kecuali dalam kondisi darurat. Lalu beliau sebutkan banyak sekali hadis. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai akhirnya dia datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang melarang keras perbuatan meminta-minta kepada orang. Mintalah kepada Allah. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Ketika kita meminta dan memohon kepada Allah. Tapi kalau kita minta-minta kepada manusia, maka kita menjadi budaknya. Apalagi kalau dia orang yang tidak benar. Maka mungkin dia menyuruh kita bermaksiat. Kita pun melakukannya. Kenapa? Enggak enak. Karena dia berjasa kepada kita. Jadi jemaah sekalian,
Tidak boleh kita minta-minta kepada manusia. Hadis-hadisnya sangat banyak melarang hal tersebut agar kita tidak menjadi budak manusia. Jadilah hamba Allah Azza wa Jalla yang merdeka. Baik, walhamdulillah, inilah jemaah sekalian penjelasan para ulama tentang hakikat kemerdekaan. Maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka, yang menghamba hanya kepadanya, taat kepadanya, dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan lepaskan diri kita dari belenggu hawa nafsu, dari tawanan setan, dan dari berbagai macam kungkungan tradisi, taklid buta, aturan-aturan, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan syariat. Itulah kebebasan kemerdekaan yang hakiki. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Apakah anak yang meninggal ketika sebelum balik, dia dijamin masuk surga? Jawabannya ya. Terdapat hadis-hadis yang sahih, dan juga karena dia tidak memiliki dosa, dia anak seorang muslim, maka dia pasti masuk surga sebab dia tidak memiliki dosa apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalathin." Pena diangkat dari 3 golongan, yaitu tidak dicatat dosa. Di antaranya adalah wa'anis sobi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia balik. Jadi nggak dicatat apa-apa, nggak dicatat dosa. Iya. Walaupun bukan bermakna kita biarkan dia berbuat dosa, tidak. Harus kita tegur, harus kita ingatkan, harus kita didik agar dia tidak terbiasa melakukan perbuatan dosa sampai dewasa. Iya. Apakah diterima salatnya seorang laki-laki dalam keadaan isbal? Itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Adapun memastikan Allah terima atau tidak, ya tentu kita nggak bisa melakukannya. Tapi kita hanya bisa mengatakan hukumnya sah atau tidak. Maka hukumnya sah, walaupun di satu sisi dia berdosa. Dan isbal itu bagi laki-laki adalah dosa besar. Karena ancaman-ancamannya sangat keras dalam banyak hadis. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'bain minal izari finnar." Apa saja pakaian atau kain sarung kaum laki-laki di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Dan masih banyak lagi ancaman-ancaman yang lain. Maka itu di luar sholat adalah dosa besar. Ketika digunakan dalam sholat menjadi lebih besar lagi, karena dia sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia menghadap Allah dalam keadaan melakukan dosa? Soal diterima atau tidak, itu adalah hak Allah. Tapi yang kita bahas adalah sah atau tidak menurut hukum Islam. Maka hukumnya sah, walaupun di satu sisi dia berdosa. Karena tidak ada dalil sahih yang menyebutkan bahwa solatnya laki-laki yang isbal itu tidak sah. Ada hadisnya tapi dhaif. Hadisnya lemah, yaitu kisah tentang seseorang yang solat dalam keadaan isbal. Kemudian Nabi SAW memerintahkan dia berwudu lagi, solat lagi setelah melakukan solat yang pertama. Namun hadisnya dhaif. Iya. Bagaimana caranya kita menyempurnakan ibadah kita? Kadangkala ada orang yang ingin beribadah tapi sulit untuk khusyuk. Bagaimana supaya kita khusyuk di dalam ibadah? Nomor 1 untuk menyempurnakan ibadah kita adalah memperhatikan 2 syarat ibadah. Dan itu adalah faktor terbesar agar kita bisa khusyuk, yaitu ikhlas dan ittiba. Inilah ukuran utama kualitas ibadah kita. Semakin kita ikhlas karena Allah, semakin ibadah kita benar menyesuaikan dengan atau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berkualitas ibadah kita. Makanya dalam Al-Quran Allah sebut sebagai ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan, dan dia maha mampu atas segala sesuatu.
Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk kalian, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Perhatikan jemaah sekalian, amalan yang paling baik, yang paling berkualitas, itulah yang menjadi tujuan utama syariat. Bukan yang paling banyak. Yang paling banyak bagus, tapi bukan itu ukuran utamanya. Ukuran utamanya adalah yang paling baik. Apa yang paling baik itu? Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ketika beliau ditanya, apa yang dimaksud amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Maka beliau menjelaskan, yang paling ikhlas itu apabila dilakukan karena Allah, dan yang paling benar itu apabila sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini selalu kita perhatikan. Dan ketahuilah, inilah faktor terbesar agar kita bisa khusyuk. Makanya orang yang kurang khusyuk itu perlu diperiksa lagi keikhlasannya, perlu diperiksa lagi ibadahnya sesuai petunjuk Nabi SAW atau tidak. Baik. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, khusyuk itu juga adalah pengaruh dari keimanan. Semakin kuat keimanan kita, semakin khusyuk kita dalam beribadah. Kalau begitu, kuatkan keimanan kita. Dan ketahuilah, faktor terbesar untuk menguatkan keimanan adalah mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Iya. Begitu pula yang membantu khusyuk adalah berdoa, mohon kepada Allah. Khusyuk itu anugerah. Maka mintalah kepada Allah. Ya, bacalah di antaranya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya, ini berlaku umum untuk semua bentuk ibadah. Khusyuknya, ikhlasnya, dan ittiba'nya di situ sudah kita minta. Mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya. Kemudian juga jemaah sekalian, membantu kita untuk khusyuk dalam sholat misalkan, adalah singkirkan semua yang bisa mengganggu kekhusyukan. Contohnya ada gambar-gambar, ada corak-corak, ada motif-motif, apalagi gambar bernyawa, baik di tempat sholat atau di tempat sujud. Di tempat sujud paling parah, atau di pakaian kita. Makanya Nabi SAW pernah dihadiahkan sebuah pakaian, lalu beliau minta ditukar. Kenapa? Karena pakaian itu ada motif-motif, ketika beliau sholat mengganggu kekhusyukan beliau. Subhanallah. Nabi SAW saja bisa terganggu dengan adanya motif-motif di pakaian beliau. Iya. Apalagi kalau di pakaian itu ada gambar-gambar bernyawa atau ada tulisan-tulisan yang tidak baik. Iya. Begitu pula termasuk yang mengganggu kekhusyukan adalah menahan buang hajat atau menahan lapar ketika makanan sudah dihidangkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata fi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Dan tidak pula orang yang menahan dua buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Artinya tidak ada salat, tidak sempurna salatnya. Dia nggak akan bisa khusyuk atau sangat sulit dia khusyuk kalau dalam keadaan seperti itu dia melakukan sholat. Jadi intinya adalah singkirkan semua yang dapat mengganggu kekhusyukan kita. Singkirkan semua yang dapat mengganggu kekhusyukan kita. Iya. Kemudian juga jamaah sekalian, termasuk membantu kekhusyukan adalah sholat sunnah sebelum sholat wajib. Jadi sholat sunnah sebelum sholat wajib itu bagaikan sebuah pemanasan. Agar kita lebih baik dalam melakukan sholat wajib, maka kita sholat sunnah sebelum sholat wajib, sholat sunnah qobliyah. Insyaallah ta'ala itu juga membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
Ustadz Sofyan Khalid bin Hidang Roy LC atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat kepada kami baik di dunia dan di akhirat.